Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala al-ilma li khairil basyariyati. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, summa ila hadratil kiram min jami sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yakhduruna fi hazal masjid jami al-ihsan. Zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ikhwan, maghrib ayeuna insyaallah kita kupas tina kitab Sirrul Asrar ya, bab 4 perkawis ilmu gitu ya, macam-macam ilmu. Ta'ina sebagai muqaddimah saya akan cerita dulu mengenai sumber ilmu ya. Jadi kieu jemaah, ini perlu diingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mal'unatun ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, tegas ieu kalimatna nya. Jadi dunia eta teh terlaknat, mal'unat, terlaknat ya. Mal'unun ma fiha gitu. Jadi begitu juga isi dunia, termasuk orang. Orang ge termasuk isi dunia. Berarti orang oge termasuk yang dilaknat ya. Ila kecuali tah. So Rasul kecuali zikrulillahi, orang-orang yang berzikir kepada Allah kayak hiji. Kedua wa alimun wa muta'alimun. Anu kedua orang-orang yang alim dan orang-orang yang belajar. Jadi ketika kita duduk di sini nih di majelis ilmu, kita enggak jadi dilaknat ku Allah. Ya. Anu teu datang ke majelis ilmu tah hati-hati. Ya. Gitu jemaah. Jadi penting orang dongkap ke majelis ilmu. Tujuannya belajar, ya. Kemudian man abadallaha ala jahlin kana ma'afsadahu aksara mimma aslahahu gitu. Jadi di dia Syekh Abdul Qadir Jailani dina kitab Fathur Rabbani beliau menyampaikan kalau orang-orang yang menyembah Allah tapi bodoh ya. Orang yang menyembah Allah itu ala jahlin yang dalam keadaan bodoh ya. Itu karena ma'afsadahu aksaro mimma aslahahu. Jadi orang-orang yang ibadah kepada Allah tapi bodoh eta teh sering nanya eta mafsadat daripada maslahat. Ya. Gitu jemaah. Jadi enggak boleh tuh kita bodoh dina perkara ibadah ya, karena nanti justru akan membawa mafsadat daripada maslahat gitu ya. Wal jahilu waqi'un fi tarqit ta'ati wa fi'lil ma'asi saya am aba fa innahu la yadri gitu. Jadi orang bodoh itu kieu jemaah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkata gini, orang bodoh itu kalau dia meninggalkan ketaatan kepada Allah ya atau berbuat maksiat eta teh aya dua sebab. Ya, orang nu bodoh ya. Rek maksiat, rek untuk taat ke Allah eta aya dua sebab. Kahiji ya, karena dia tidak mau, bukan karena dia tahu ini dosa atau ini cilaka, mau sanes.
tapi karena dia tidak tahu, ya, atau karena dia tidak mengerti. Nah, jadi orang bodoh mah dina henteu taatna dina taatna dina maksiatna oge itu bukan karena dia nggak tahu gitu. Nah, bukan karena dia niat maksiat, bukan, tapi karena dia tidak tahu gitu. Ya. Maka orang yang tidak punya ilmu mah mudah cilaka gitu, ya. Sayyi'u ta'ati allati amrohu Allahu bihi liha wala gitu. Nah, orang-orang bodoh itu, ya, dia itu tidak ngerti kalau taat itu diperintah Allah untuk diamalkan atau tidak gitu. Itu orang bodoh, ya, gitu. Jadi dia ketaatan pada Allah tuh dia nggak tahu kalau itu memang diperintahku Allah atau enggak gitu, ya. Sayyi'ul masyiyati allati nihahullahu, dan di mana maksiat yang dilarang ku Allah manehanana mah teu apal. Jadi naon wae anu disebut maksiat, naon wae anu disebut ibadah teu apa orang bodoh mah, ya. Jadi dia juga tidak tahu ani artaka biha. Dia juga orang bodoh itu tidak tahu mana perbuatan-perbuatan yang harus dijauhi, tidak tahu dia. Gitu, ya. Wala yakhruju min dulumatil jahli ila binuril ilmi gitu. Dan seseorang itu tidak akan keluar dari kegelapan kebodohan, ya. Min dulumatil jahli. Jadi dulumatil ini artinya kegelapan anu sapoek-poekna, ya. Jahli kebodohan ila binuril ilmi, kecuali dengan dia mempunyai ilmu gitu. Jadi orang yang bodoh mah yang tara tolabu ilmu itu hidupnya akan gelap terus, teu aya caangna gitu, ya. Maka sering orang itu dalam keadaan terang juga tersandung. Ya, banyak kan orang teu aya naon caang, matahari caang, terang, tapi kesandung jatuh. Karena apa? Karena enggak melihat. Gitu. Jadi orang yang bodoh mah seperti itu jemaah. Dia tidak akan bisa melihat sekalipun. Ya. Pengertian dari bodoh tersebut, bodohnya itu bodoh karena apa gitu? Bodoh karena tidak mau mencari ilmu agama. Bukan sekolahnya, lain sekolah. Gitu. Yang bodoh dina perkara ilmu agama. Gitu. Banyak orang yang pintar ilmu sekolah tapi nyasar banyak gitu, ya. Tah jamaah fizakumullah wa riyakum, intina kieu, kalau kita mau hidup dan kita itu mau mati kita itu mulia, maka isilah waktu kita dengan menuntut ilmu gitu, ya. Nah, sebelumnya kieu jamaah kita tengok dulu sesungguhnya sumber ilmu teh dari mana, ya. Kita ngaji nih sekarang nih, ngaji, ya kan dari kitab, dari ulama, tabi'ut tabi'in, ya, terus sampai ke Rasulullah. Tapi sumber ilmu yang sebenarnya dari mana? Ya. Nah itu, ya, sejarah ilmu ya. Qala Allah Ta'ala dina Al-Baqarah 30 hiji wa alamal adamal asma'a kullaha. Jadi sumber ilmu itu ketika Allah mengajarkan ilmu nama-nama kepada kanjeng Nabi Adam. Eta sumber ilmu. Jadi manusia pertama yang diberi ilmu ke Allah adalah kanjeng Nabi Adam. Ya. Di sini disebutkan nama, ya, asma'a, nama-nama apa nih yang diajarkan ku Allah, ya. Asma kullaha. Jadi lafaz alama gitu, ya. Kan di dia kalimatna wa alama. Wa alama itu lafazna, alama fi'il madi, ya. Asal kata tina ilmu. Jadi anu dimaksud nama-nama eta nya eta ilmu. Jadi Allah itu bukan sekedar memberikan nama-nama tapi juga memberikan
Ilmu apa? Alamal insana ma'lam ya'lam. Jadi ilmu semua yang manusia tidak ketahui. Jadi tidak ada ilmu sebagian-sebagian, tidak. Tapi ini semua ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Gitu. Diwakili ketika itu ku Kanjeng Nabi Adam, ya. Termasuk jemaah kalau kita mutolaah Al-Qur'an, ya. Kalau kita telaah ini. Jadi kalau ngaji itu kita enaknya kita telaah. Jadi karena itu saya telaah, ternyata jemaah sekalian, Allah itu tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu kepada manusia, kepada Kanjeng Nabi Adam. Ya, diwakili ketika itu oleh Kanjeng Nabi Adam. Tapi Allah juga mengajarkan bicara. Ya, di Al-Qur'an ya. Allah juga ternyata mengajarkan bicara. Dicatat ku Al-Qur'an, Ar-Rahman alamal Qur'an, ya. Ar-Rahman alamal Qur'an. Allah yang Maha Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an, ya. Khalaqal insana alamahul bayana. Gitu. Jadi Allah yang menciptakan manusia dan mengajarkan supaya pintar bicara. Gitu jemaah. Jadi kita bisa bicara, teh bukan bawaan lahir tiba-tiba kita bisa bicara, enggak. Bukan kodrat manusia sebagai makhluk yang bisa bicara, bukan. Tapi kita manusia bisa bicara karena Allah ajarkan khusus untuk bisa bicara. Ya, itu dalam surat Ar-Rahman. Jadi bukan tiba-tiba jemaah. Contohnya kieu. Buktina ya. Seseorang yang tidak ngerti bahasa Arab, tinggal di Arab, maksimalnya setahun lah, atau setahun setengah, setahun, tiba-tiba pinter bahasa Arab, ya, ngerti bahasa Arab. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat kita jadi paham mengenai bahasa, gitu. Coba ontak puluh-puluh tahun tuh bisa bahasa Arab, ya. Tapi manusia mah setahun dia bisa bahasa Arab. Gitu jemaah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah membuat manusia ini jadi bisa bicara? Apa tujuannya? Kalau segala sesuatu yang kita ciptakan, kita membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, pasti kan punya tujuan. Gak mungkin iseng-iseng, ya. Nah, Allah juga ternyata punya tujuan untuk menciptakan manusia itu supaya bisa bicara, ya. Intinya yaitu Allah itu menginginkan manusia itu bisa mudah mengambil manfaat ilmu dan mudah untuk mensyiarkan ilmu Allah. Gitu jemaah, ya. Jadi supaya kita paham nih, rasa syukur kita ketika kita sekarang pandai bicara, rasa syukur kita bentuknya apa? Salah satunya dakwah. Karena kita bicara itu bukan sekedar bawaan lahir, tapi diajarkan ku Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, balagu ani walau haya. Gitu jemaah, ya. Nah, ini diterjemahkan ya ku Rasulullah. Jadi rasa syukur kita diberi kemampuan bicara ku Allah supaya kita mau berdakwah walaupun satu ayat. Jadi jangan ditinggalkan itu jemaah. Ketika kita tidak menyampaikan ayat-ayat Allah atau hadis atau menyampaikan kebaikan-kebaikan agama, artinya kita tidak bersyukur kepada Allah kalau kita sudah diajarkan bicara, sudah diberi kemampuan bicara. Gitu jemaah, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam sejarah ilmu, ya, itu diawali ketika malaikat itu protes kepada Allah ketika malaikat menciptakan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, ya. Kalau atazalu fiha ma yafsidu fiha, gitu. Para malaikat berkata kepada Allah, mengapa engkau ya Allah menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan di bumi, gitu ya. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, gitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka.
Tadi dia ayat malaikat rada sombong na ieu. Ya. Kalimatnya ini padahal cek malaikat teh ya ke Allah ya. Padahal kami itu yang selalu bertasbih dan mensucikan engkau dan memuji-muji engkau ya Allah. Kenapa yang diangkat jadi khalifah kenapa manusia? Sombong. Kan kalimatnya jelas. Ya. Kenapa enggak saya? Padahal saya selalu memuji-muji Allah. Artinya apa jamaah? Hati-hati terhadap orang yang selalu memuji kita. Ya, gambarannya nih. Belum tentu orang yang selalu memuji kita itu tidak ada rasa sombong di dalam dirinya. Belum tentu orang yang selalu memuji kita itu bisa diberi amanat oleh kita. Buktinya kok Allah tadi bere amanah malaikat. Ya, tadi bere gitu. Maka ku Allah teh ya, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah langsung tegas menyampaikan, ya. Sungguh aku yang maha mengetahui yang kamu tidak ketahui. Tadi jawab. Ya. Ente nyaho naon malaikat? Cek Allah teh saya lebih tahu daripada kamu, gitu kan? Nah, tapi jemaah, Allah kan perlu membuktikan nih kalau keputusan Allah itu tidak salah. Memberi amanat kepada kanjeng Nabi Adam. Dibukalah floor. Ujian bareng-bareng. Ya, ujian bersama. Tapi ku Allah teh kanjeng Nabi Adam diberi bocoran heula. Nyata diberi ilmu heula ku Allah. Jadi kanjeng Nabi Adam siap tampil. Ketika itu ya wa qalallahu aidan summa aradahum 'alal malaikati, kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat dan kepada makhluk-makhluk lainnya, termasuk di sini ada jin dan makhluk-makhluk lainnya, ya, bahwa kanjeng Nabi Adam itu bisa menjawab semua pertanyaan Allah dengan baik dan benar dan tepat. Itu, ya. Nah, kemudian setelah disaksikan nih semua, baru Allah bertanya nih, faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Ditanya ke malaikat anu sombong tadi tah. Tah ayeuna giliran ente ieu malaikat. Coba sekarang jawab apa semua yang disampaikan oleh Nabi Adam tadi. Oleh Adam tadi, sekarang kamu yang jawab. Tidak bisa. Malaikat, ya. In kuntum sodikin, gitu, ya. Kata Allah teh, apa tadi teh? Kalau benar-benar malaikatnya merasa benar makhluk yang benar. Tapi ternyata malaikat nggak mampu tuh, ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malah malaikat langsung menyerah memuji kepada Allah, ya, bahwa Allah lah yang bahwa Allah lah yang maha suci, tidak ada yang malaikat ketahui selain yang Allah ajarkan kepada malaikat. Jadi malaikat juga ngakui itu jemaah, ya, ngakui bahwa sumber ilmu itu adalah Allah. Jadi saha-saha oge entong boroning makhluk manusia, malaikat oge mengakui kalau tidak diajarkan ke Allah moal bisa. Jadi orang dina tolabul ilmu teh kudu aya doa. Minta supaya dibukakeun ku Allah. Ya, supaya dibukakeun supaya bisa paham naon anu ditampi ku urang dina majelis ilmu gitu, ya. Kemudian apa yang disampaikan terakhir kalimat naku malaikat, innaka antal alimul hakim. Nah, ini jemaah, ya. Kadang-kadang punten-punten nih, Ustadz Kiai nggak menyampaikan sampai ujung kalimat. Ujung kalimatnya ini innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat itu menjelaskan, menegaskan bahwa Allah itu maha mengetahui, maha berilmu, ya. Yang kedua al-hakim, maha bijak sana, ya. Jadi artinya apa jamaah? Ia bisa dijadikan ciri ku kita, ya. Manusia yang mendapat ilmunya itu benar-benar lillahi ta'ala dari Allah, ikhlas karena Allah, ya, maka pasti akan menjadi manusia yang bijaksana. Ilmunya akan menjadikan dirinya bijaksana.
Moal mungkin jeung ilmuna dipake korupsi, moal. Ya. Terus pasti dengan bijaksana itu pasti dia berakhlak. Pasti husnul adab gitu. Itu ciri bijaksana. Tapi kalau ada orang pintar tapi masih suul adab, eta bukan ti Allah ilmuna gitu. Ya. Gitu. Jadi orang yang benar-benar mencari jalan ilmu dari Allah itu pasti tolabul ilmunya dengan cara bijaksana, mengamalkan ilmunya juga dengan cara bijaksana. Ya. Anu kumaha contohna, jamaah lebih tahulah, nggak usah saya jabar-jabarin terlalu panjang. Ya. Nah, kalau yang tidak bijaksana itu yang seperti apa jamaah? Yang fasadun niyah. Fasadun niyah itu maknanya adalah yang niatnya rusak. Di antara kerusakan niat dalam tolabul ilmu itu pertama hubus syahroh. Hubus syahroh itu artinya, syahroh itu tina kata masyhur. Orang-orang yang cinta kemasyhuran. Orang-orang yang pengen terkenal. Ya, mencari ilmu supaya bisa terkenal. Nah, ujung-ujungna cuan, ujung-ujungna pulus. Ya. Tapi kan mimitena yang terkenal heula. Tak eta teh termasuk fasadun niyah. Berarti dia cari ilmunya bukan dari Allah, sekalipun hadis dan Quran. Ya. Yang kedua adalah fasadun niyah hubut tasyadur. Tasyadur itu orang yang cinta punya gelar. Orang yang sekolah itu nyari gelar doktorandus, sarjana hukum. Ya. Pokoknya sekolah kuliah yang menang gelar. Matak skripsi nage bodong. Nuk itu mah. Nuk itu mah sok we teu nyali. Lamun teu skripsina bodong, lamun teu naon tesisna bodong gitu. Ya. Eta orang-orang yang disebut hubut tasyadur. Termasuk orang-orang yang ngaji tujuannya pengen disebut kiai, pengen disebut ustaz, ya. Itu termasuk hubut tasyadur. Yang katilu adalah hubus syahwat. Ta eta ujung-ujungna puncakna adalah hubus syahwat, mengikuti syahwat di hati, ya. Maka berkata Imam Asy-Syatibi, akhirul asya'i nuzulan qulubi sholihin. Godaan terakhir untuk orang-orang yang soleh nyaeta hubus salatoh wa tasadur, nyaeta orang-orang yang cinta kekuasaan dan cinta popularitas. Gitu. Ya. Gitu. Nah, ayeuna urang introspeksi ieu. Tujuan urang nyakolakeun anak supaya anak urang kumaha hek. Ayo. Aya teh cita-cita urang nyakolakan anak supaya gampang cari kerja. Supaya tidak sengsara di dunia. Rata-rata kumaha enak urang nyakolakeun anak. Boh di pesantren, boh di sekolah umum. Pernah teu urang anak urang balik pulang sekolah ditanya ku urang, tadi ente teh nak, tadi kamu tuh sudah menghafal surat naon? Pernah tuh? Ya, nah ini introspeksi kita nih sebagai orang tua nih, gitu. Kalau saya, alhamdulillah anak-anak udah tinggal nunggu nih, tinggal 2 lagi, ya. Yang satu ini nih di Telkom, gitu, ya. Tak gitu jamaah. Jadi itu saya cerita baru mukadimah nih. Nah sekarang kita masuk ke pasal 4 ya. Al-Fasrul Rabi'u fi bayani adadil ulumi gitu. Pasal 4 tentang macam-macam ilmu tina kitab Sirur Asrar ya. Ieu anu nulisna anu ngarangna Syekh Abdul Qadir Jailani. Fal ilmu dhahiru lahu itsna asyara fanna. Maka ilmu dhahir itu cek saur Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada 12 macam jemaah. Baru dengar ya? Ilmu itu ada 12 macam, ya. Wa kaza ilmu batini lahu isna asyara fanna gitu. Begitu juga ilmu batin punya 12 macam
ilmu. Jadi ilmu dohir ada 12 macam, ilmu batin ada 12 macam. Ya, fakusima bainal awami. Maka kemudian ilmu itu dibagi untuk orang-orang termasuk golongan-golongannya. Ya, orang-orang berdasarkan golongan-golongannya. Yang pertama adalah golongan bainal awam, untuk golongan orang-orang awam. Ada ilmu untuk golongan orang-orang awam, kemudian ada wal khawasi, ada ilmu untuk golongan orang-orang yang khawas. Orang-orang yang khawas itu apa jemaah? Orang-orang yang khawas di sini kata kitab ini orang-orang ya yang mendekat kepada Allah karena tahu kalau mendekat kepada Allah akan dapat pahala, akan dapat imbalan. Itu disebutnya khawas. Gitu, ya. Wa khawasil khawas. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang khawasul khawas. Khawasul khawas itu orang-orang yang mendekat kepada Allah istuning hanya mengharap cinta Allah. Tidak mengharap pahala, tidak mengharap balasan, tidak mengharap nanaon kecuali bogoh ke Allah. Nah, itu disebut khawasul khawas. Tah ayeuna contoh kieu. Urang baheula keur mimiti jeung pamajikan teh termasuk nu mana ieu? Nu awam, nu khawas atau nu khawasul khawas? Nu sakadar ningali tertarik, kemudian hayang menang balasan atau katilu, penting mah urang mah bogoh we. Nu mana tah urang ka pamajikan? Ya, eta heula jemaah. Jadi sama ke Allah juga dibagi golongannya seperti itu. Ya. Ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Ala qadril istiadi gitu, istidadi. Jadi tergantung kemampuannya masing-masing. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Wa qala aidan fa'lumu muhansiratun fi arba'ati anwa'in gitu. Semua ilmu itu lalu diringkas menjadi 4 bagian. Ya. Ku Allah teh. Al awalu pertama dokhiru syariati min al amri wan nahi wa syairil ahkami. Nah, yang pertama itu ilmu syariat dokhir. Yang pertama, ya. Ilmu syariat dokhir itu seperti perintah atau larangan atau hukum-hukum. Nah, itu termasuk bagian dari ilmu, ya. Disebutnya apa? Ahkamut taklif, jemaah. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hukum dalam Islam itu disebut ahkamut taklif gitu. Maka di kuliah-kuliah keislaman itu ada fakultas syariah gitu, ya. Karena yang dipelajari itu adalah ahkamut taklif gitu. Nah, dalam kitab Raudhatun Nazir, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah qala ahkamut taklif khamsatun. Ahkamut taklif itu ada 5. Ya. Hukum-hukum dalam Islam itu ada 5. Pertama itu wajib, mandub eta sunnah, bahasa kitabna mandub, ya. Kemudian mubah, makruh dan mahzur. Mahzur itu maknanya haram. Gitu. Ya. Itu yang disebut ahkamut taklif. Tujuanana naon aya ilmu ahkamut taklif? Tujuan ilmu ahkamut taklif teh kanggo menjaga dohir manusia dari kerusakan. Jemaah, ya. Jadi pentingnya ilmu hukum itu untuk menjaga manusia dari kerusakan, dari keburukan dohir, dari penyakit. Lah ku Allah diharamkan arak. Kunaon diharamkan khamar? Karena itu menimbulkan penyakit. Maka ada di dalam kaidah hukum ahkamut taklif. Ada salah satu orang yang saya kenal di sini nih, di sekitar kecamatan ini. Saking kuatna minum, buta, nepi ka ayeuna teu bisa sembuh. Ya. Nah. Tapi kalau dia paham tentang ahkamut taklif, dia gali ilmu ahkamut taklif, moal kejadian.
Ya. Gitu. Jemaah. Ya. Asani yang kedua, batinu syariati wa yusamma ilmu tariqati gitu. Yang kedua itu syariat batiniah yang disebut ilmu tarekat. Jemaah. Ya. Tah kieu saya ambil contoh kieu kisah contoh mengenai makna tarekat ya. Satu ketika itu Asim bin Yusuf dia bertanya ya. Bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, bagaimana Anda sholat?" Jadi gurunya ini ditanya nih, ku Hasim, "Gimana caranya sholat?" Tah, ku guruna dijawab, "Saya mengamali sholat itu dengan 2 wudu." Nah, paham tuh 2 wudu maknana. Orang biasana 1 wudu ya. Kahiji saur guruna, wudu anu disebut wudu dohir kumaha anu aya dina kitab fikih eta wudu dohir ya. Kemudian wudu batin jemaah. Yang kedua teh aya wudu batin. Naon maksudna wudu batin nyaeta ngebersihkeun batin. Bukan sekedar ngebersihkeun dohir gitu ya. Anu pertama yang dibersihkan itu cara membersihkan batin itu dengan anadama atau nadbu. Bahasa Arabna teh nadmu atau anadama, maksudna menyesal. Atau batu nadmu. Tobat itu adalah rukunnya menyesal ya. Jadi wudu itu jamaah kudu orang bisa bari menyesali ketika wudu kita ngusap ngebasuh tangan, menyesali laku lampah tangan orang anu berbuat dosa. Itu jemaah itu disebut wudu batin ya. Terus yang kedua, tidak hanya menyesal tapi juga tobat gitu ya. Tapi juga tobat gitu. Jadi mentobatkan tangan kita yang sudah berbuat dosa sebelum datang waktu sholat ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan tangan dari niat-niat untuk hubudunya. Karena gini jamaah, ketika tangan kita hubudunya diantar oleh otak kita, nafsu kita hubudunya, kadang mencuri ya, kadang membegal, nodong, eta akibat dari hubudunya. Kalau tidak hubudunya moal aya kahoyong kanggo perkara-perkara seperti itu ya. Perkara riba eta kan akibat tina hubudunya ya. Korupsi tina akibat tina hubudunya gitu ya. Tah anu kaopat gunana wudu itu cek syekh ieu itu adalah membersihkan diri kita ya, supaya bisa meninggalkan cinta kekuasaan. Nah, kenapa harus dibersihkan diri kita dari cinta kekuasaan? Karena Islam mengajarkan kekuasaan itu adalah amanah. Ya. Maka heran sekarang kekuasaan teh dibeberik sampai beberapa miliar. Pemilihan kepala desa seberaha beakna seberaha juta tah? Hah? Bener teh? Ya. Tah. Gitu. Berarti wuduna sah teu eta. Ya, gitu. Karena gini jamaah, cinta kekuasaan itu membuat penguasa jadi sewenang-wenang. Hese taat kana hukum. Kenapa? Karena modalnya gede. Hek. Ya, gitu. Anu kalima bebersih dari cinta pujian. Ta eta gunana wudu. Gitu. Ya. Yang keenam bebersih dari meninggalkan dendam dan dengki. Eta. Kenapa harus ditinggalkan dendam dan dengki? Apakah Rasulullah nggak pernah marah? Marah Rasulullah. Rasulullah pernah marah nggak? Pernah. Tapi yang nggak pernah Rasulullah dendam dan dengki.
Rasulullah ketika marah, hari itu dia marah, beliau marah. Selesai. Habis itu senyum-senyum lagi. Ambek jawaban. Hari tahun nungkul gitu. Ya, gitu jamaah, ya. Nah, itu yang diajarkan ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi wudu juga harus punya kaidah torekat. Supaya apa? Sekarang nih gini jamaah ya. Anak murid di pesantren diajarkan wudu. Murid ya di pesantren ya, santri. Diajarkan wudu. Tapi nggak pernah hilang kasus kehilangan di pesantren. Aneh tuh. Berarti nu diajarkan perkara wuduna ngan dohir wungkul. Torekat wuduna itu diajarkan. Gitu jemaah. Maka penting ilmu torekat. Ya. Ada trilogi, ada 3 prinsip torekat. Pertama, torekat itu sendiri. Maknana torekat itu artinya kita mencari jalan yang sesuai dengan yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan, ya, yang Allah aturkan, gitu. Jadi kita nggak akan hidup itu mencari jalan keluar dari jalan yang Allah tunjukkan, gitu. Melalui apa? Melalui Al-Quran dan Sunnah dan ijma, gitu, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita melangkah itu harus karena mencapai ridha Allah, jangan yang lain-lain, gitu, ya. Yang kedua, trilogi torekat adalah tirakat. Tadi torekat, yang kedua tirakat. Tirakat teh naon? Nyaeta menjauhkan kesenangan diri kita daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu. Ya. Eta tujuanna tirakat. Jadi menjaga nih, ketika nafsu dunia udah tinggi, cepat-cepat tirakat. Salah satu cara tirakat adalah kholwat. Kalau mau belajar kholwat nanti saya ajarin, ada kitabnya ini, dari kitab ini juga, ya, Sirrul Asrar. Jadi gini jemaah caranya kholwat. Ya, ini singkat aja saya ceritain. Mulai dari sholat tahajud 6 rakaat, sebelumnya sahur dulu, sahur, kemudian sholat tahajud 6 rakaat, kemudian selesai tahajud kita persiapan untuk subuh. Nah, sebelum subuh kita sholat fajri, kemudian sholat subuh, selesai sholat subuh sholat suruk, ya, selesai sholat suruk itu tidur jemaah di rumah nih, di kamar. Tapi namanya khalwat tuh harus sendiri sambil puasa, ya. Jadi nggak boleh ada istri di kamar, kunci aja kamar kita sendiri, handphone matiin semua, mengasingkan diri, ya, menyendiri khalwatnya maknanya. Nah setelah itu, ya tadi setelah suruk tidur tuh, bangun jam 8, pasti kebangun jam 8 tuh, lebih-lebih dikit lah. Nah setelah bangun kita duha 6 rakaat, selesai duha 6 rakaat langsung kita sholat istikharah 2 rakaat. Setelah istikharah 2 rakaat, sholat kifarat 2 rakaat, ya. Setelah kifarat 2 rakaat, hajat 2 rakaat. 2 rakaat. Setelah itu sholat tasbih 4 rakaat. Itu selesainya jamaah, selesainya itu setengah 12 udah selesai. Nggak akan lebih, nggak akan nyampe duhur, nggak akan. Udah selesai itu. Yang kerja mah jangan dulu lah. Kalau nggak hari Minggu ambilnya, ya kan. Nah terus yang enak tuh hari Senin sambil kita puasa sunnah Senin. Nah kemudian setelah duhur tidur aja jemaah. Karena sholat sunnah udah selesai tuh. Habis sholat dulu kita tidur. Entong, pan puasa, ya. Nah bangun tidur, baca ayat Quran 200 ayat minimal 200 ayat, sajus langkung, ya. Sesudah itu kulhu 100.
istighfar 100, sholawat 100. Paling asar tuh udah lewat kita. Udah deket ke maghrib tuh. Nggak kerasa jemaah. Puasa teh moal karaos. Tahu-tahu udah istirahat sebentar, dur we maghrib, keluar we orang di kamar buka. Nah, itu jemaah. Ya. Itu khalwat jemaah, ya. Jadi kalau kita mau tirakat teh pakai aja khalwat dulu tirakatnya, ya. Nah, yang ketiga ya, trilogi tarekat itu adalah terikat. Terikat ini maknanya baiat, terikat itu. Jadi terikat itu maknanya kita membaiat diri kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Kan setiap hari, setiap waktu, setiap sholat kita janji sama Allah. Setiap waktu sholat kita akan membaiatkan diri kepada Allah. Inna sholati, itu kan baiat kita pada Allah. Tinggal diulang, dimantapkan. Karena selama ini kan kita nipu Allah. Tiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati, beres sholat maksiat deui. Nipu moal teh ka Allah. Sholat terus maksiat jalan. Ya, tak eta orang nipu ka Allah. Tah ayeuna orang baiatkan diri kepada Allah yang lebih mantap lagi. Ya. Karena kadang-kadang dina sholat teh orang tidak berasa karena geus apal teh jadi langsung inna sholati wa nusuki. Teu paham. Tidak dimasukkan ke jiwa, tidak dimasukkan ke otak. Gitu. Ketika kita membaca baiat sendiri, ya Allah saya berjanji, baca lagi aja itu. Inna sholati dengan pemahamannya. Terus kemudian kepada Rasulullah, ya akan lebih cinta kepada Rasulullah daripada yang lainnya, misalnya. Ya, nah itu baiat gitu, ya. Itu jamaah. Terus anu katilu, asalisu anu katilu batinu tariqati wa yusamma ilma ma'rifati gitu. Tarekat batiniah anu disebut ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu adalah kita mengenal Allah. Caranya bagaimana mengenal Allah? Mencari Allah dari nama-nama Allah, Asmaul Husna, dipahami itu masing-masing satu persatu Asmaul Husna. Kemudian sifat 20. Karena sifat 20 nggak ada di Quran, nggak ada di hadis jemaah. Itu karangan ulama. Karena apa? Ada tauhid asma wa sifat. Karena yang namanya nama pasti ada kandungan sifat. Gitu. Ya. Kita memberi nama anak kita si solihin, tujuannya kan supaya anak kita soleh. Ya. Nggak mungkin kita ngasih nama si Saitonu. Itu ya jemaah. Itu. Ya. Nah, caranya gimana jemaah? Ini ya. Ma'rifatullah itu ya. Caranya itu coba jamaah sekarang kaitkan kita mengenal Allah dengan kepentingan kita. Karena apa? Orang itu punya motivasi ketika ada sesuatu yang bisa menjawab kepentingan kita. Itu motivasi pertama. Sok. Kita pasti mau mendatangi sesuatu. Kita pasti mau mendatangi seseorang karena ada motivasi untuk bisa mendapatkan keinginan kita dari orang tersebut. Cari motivasi kita kepada Allah dari mana? Dari Asmaul Husna. Sambil kita mengenali Allah. Cari nih, mana kebutuhan kita yang ada di Asmaul Husna. Jadikan wirid. Pilih we kebutuhan orang. Ya, arojak. Ya. Tapi kieu jamaah, makanya harus mengenal Asmaul Husna, jangan sampai makna-makna Asmaul Husna yang menutup dijadikan wirid. Ya. Itu. Ya, itu pelajari. Ini disebut bagian dari ma'rifatullah. Sederhananya gitu aja lah. Nanti belakangan-belakangan baru
yang lebih beratnya lagi, ya. Ar-rabi'u ya anu kaopat batnul bawatini wa yusama ilmal haqiqati. Nah, anu kaopatnya eta mendalami ilmu batinia, ilmu batin anu disebut dengan ilmu hakikat. Gitu jemaah, ya. Imam Malik radhiyallahu anhu qala man tafaqaha wa lam yataf wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tasafaqa gitu ya. Faqad tafassaqo. Ini. Jadi maksudnya gini jemaah. Saur Imam Malik ya hurufna gundul ya pusing ya. Saur Imam Malik man barang siapa yang tafaqaha ya, yang mengambil mendalami ilmu fikih, faqaha itu tina fikih ya. Walam tetapi tidak ya tasawuf ya, tidak mendalami ilmu tasawuf. Jadi orang yang hanya mempelajari ilmu fikih tidak mendalami ilmu tasawuf, faqat maka dia tafassaqo, maka dia itu telah fasik. Ya. Ini pakai tak di depannya ini fi'il madi ini. Ya, jadi dia itu telah fasik. Fasik itu naon? Fasik itu orang yang senang berbuat dosa. Karena gini jamaah, banyak nggak orang yang taat dina perkara fikih? Banyak. Jangan dikira jamaah pejabat-pejabat anu ditangkap KPK itu tara sholat. Getol sholatna. Tambah di penjara tambah getol sholatna. Gitu. Tapi dia hanya memahami ilmu fikih, matak fasik karena tasawufnya tidak dipelajari. Gitu. Ya. Contohnya kumaha, yang paling sederhana nggak usah jauh-jauh ke orang lah. Kita sholat nih, pakai sarung di atas bujal nepi ka betis, teu make acuk, sah teu secara fikih sholat? Sah. Tapi sopan teu. Tapi saya sering lihat tuh di Banten anak-anak kecil sholat tuh gitu di tengah sawah teh. Tapi sah. Gitu, ya. Kenapa budak ieu nya? Wa man tasawwafa barang siapa yang mendalami ilmu tasawuf walam tetapi tidak yatafaqah, tidak mendalami ilmu fikih, faqat maka dia tazandaqo, maka dia itu termasuk golongan orang-orang yang zindik. Orang-orang yang zindik itu orang-orangnya apa jemaah? Orang-orang yang zindik itu jamaknya itu zanadiqoh. Zanadiqoh itu artinya orang yang suka merubah-rubah makna ayat Quran, hadis. Itu zindik. Ya. Bahaya itu. Matak banyak firqah-firqah di Islam. Banyak aliran-aliran di Islam, aliran-aliran sesat karena mendalami ilmu tasawuf tanpa memahami ilmu fikih. Kan banyak tuh torekat-torekat ya, ahli-ahli torekat tapi bari teu para rubuh. Sakedeng-kedeng dikit-dikit bilang, "Oh, ana wali." Wali naon? Wali setan. Salat tara ya. Gitu. Gitu jamaah. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa gitu. Dan siapa yang menggabungkan kedua-duanya secara seimbang, maka itulah yang hakikatnya ilmu. Jadi ingat jemaah, kaidah kita ngaji kita malam ini tentang ilmu. Jadi ilmu itu harus seimbang minimal antara fikih dengan tasawuf. Ini yang harus digarisbawahi gitu, ya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani walayudda min khusuliha kuliha gitu. Dan keempat ilmu itu baik ilmu torekat, ilmu syariat, ilmu makrifat dan ilmu hakikat itu harus dikuasai. Wajib keopatanana. Gitu jemaah ya. Kama qala Rasulullah SAW.
seperti yang disampaikan disabdakan oleh Rasulullah SAW, asy-syari'atu sajaratun, syariat itu nyaeta seperti pohon. Pohonna eta syariat ya. Wa tariqatu aghsanuha, tarekat itu seperti cabang-cabangnya yang ada di pohon ya. Itu tarekat. Wal ma'rifatu awraquha gitu. Ma'rifat itu seperti daun-daunnya yang ada di cabang-cabang pohon ya. Wal haqiqatu asmaruha, dan hakikat itu adalah buahnya yang ada di pohon. Itu juga. Jadi moal aya buah lamun teu aya hakikat, tarekat, syariat. Gitu. Ma'rifat, tarekat, syariat. Gitu. Hakikat itu adalah buahnya. Gitu jemaah. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, kieu. Oh putar. Syekh Abdul Qadir Jailani juga menjelaskan gini, wal Qur'anu jami'un bijami'i haqq bidilatil wal isyarati tafsiron wa ta'wilan gitu. Dan Al-Qur'an itu ya, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Qur'an itu sudah mencakup empat-empatnya tadi. Jadi kalau kita mau pelajari hakikat, syariat, tarekat, makrifat, ada di Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi nggak usah nyari kemana-mana gitu. Carinya adalah di Al-Qur'an gitu. Dari apa caranya ya? Bidilalati, dari dalil-dalil yang ada di Quran. Jadi kita harus memahami dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Mata ngaji Al-Quran gak bisa sendiri, harus dengan ulama. Karena yang bisa memberikan pemahaman dalil dan tafsir itu adalah ulama. Gitu jamaah ya. Kemudian jamaah sekalian, gini ya. At-tafsiru lil awami wa ta'wilu lil khawasi gitu. Tafsir itu untuk orang-orang yang awam dan takwil itu untuk orang-orang yang khawas. Jadi gini jemaah, penafsir Quran itu baru orang awam disebutnya. Padahal orang sudah mampu mentafsir Al-Quran. Seperti siapa contohnya? Yang di Indonesia. Quraisy Shihab. Quraisy Shihab kan punya tafsir, ya, tafsir Misbah. Tapi itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu baru orang awam. Baru orang awam. Maknanya apa? Berarti gini jemaah. Sedangkan ya wa ta'wilu lil khawasi. Nah, takwil itu untuk orang-orang khawas. Artinya kita bisa lebih tinggi daripada orang yang menafsirkan Al-Quran. Kita sendiri bisa lebih tinggi daripada Quraisy Shihab. Caranya gimana? Buka tafsir Qurannya Quraisy Shihab, habis itu kita mutolaah. Ngerti nggak? Ya, kita buka nih. Jadi bukan buka Qur'annya, tapi kita buka tafsir Jalalain kah, tafsir Misbah, kita buka. Habis itu kita mutolaah tafsir itu. Gitu. Maka jadilah pemahaman jadid al-jadid, ilmul jadid. Ya. Tapi juga nggak sembarangan. Ya, mutolaah itu juga mutolaah tafsir harus memahami mantiknya, balaghahnya, nahwu sorofnya. Jangan asal asal jangan pakai akal sendiri, nggak bisa gitu. Ya, gitu. Saya kalau baca itu, kalau buka tafsir itu sambil WA tuh, karena kalau ke Jambu Dipa kan jauh, sambil WA video call bari narosun. Ieu teh kumaha ieu teh? Nahwu sorofna kumaha, balaghahna kumaha gitu. Gitu jemaah. Ya. Kalau masih berat harus datang gitu, harus datang ke ulama gitu ya. Tapi jangan coba-coba sendiri, ya. Nah, jadi gini jamaah, tafsir itu maknanya ya membuka sesuatu secara mendalam, itu tafsir.
Fatihah kita buka secara mendalam itu tafsir, ya. Tapi kalau takwil itu yang sudah dibuka lagi. Itu takwil namanya, gitu, ya. Diulang kembali, dimaknai kembali, dimutalaah ulang, nah itu namanya takwil, gitu, ya. Nah, kemudian ulama-ulama yang menguasai dan mengamalkan ilmu yang 4 tadi, tarekat, syariat, hakikat, makrifat, ya, disebutnya itu li'annahumul ulama'ur rasikhuna, gitu. Mereka disebut sebagai ulama-ulama yang rusuh. Jadi ulama-ulama yang menguasai 4 ilmu itu disebut ulama rusuh. Maknanya ulama rusuh itu, ya, wa makna rusuhi sabatu wal istiqraru wal istihkamu fil ilmi, gitu. Orang-orang yang disebut ulama rusuh itu ulama yang sudah kuat, sudah kokoh, dan sudah teguh dalam mengemban ilmu. Jadi ilmunya eta teh udah menjadi tuntunan hidupnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi tuh nggak pernah dia itu berbicara bergerak tangan kakinya, otaknya semua kecuali dengan ilmu, gitu, ya. Itu jamaah, itu disebut ulama rusuh, gitu, ya. Nanti kita terusin pertemuan berikut. Ini kalau saya habisin nggak akan cukup waktunya, gitu, jamaah. Bersambung, ya, to be continue. Nah, gitu. Jadi gini jamaah, saya kalau ngaji nih, ya, tuh. Daripada saya bawa kitab berat tuh di handphone. Jadi kitabnya itu saya foto. Ya. Kitabnya saya foto tuh jemaah. Kan kalau bawa kitab berat. Nah, ini kitabnya saya foto. Sambil saya foto, sambil mutolaah saya tulisin makna-maknanya. Nah, ini hasil mutolaahnya bahasa Indonesianya. Jadi gitu jemaah. Ini cara ngaji memanfaatkan teknologi. Gitu ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.